Kemudian apa konseling atau informasi yang perlu disampaikan oleh seorang apoteker kepada pasien atau keluarga pasien yang sedang menggunakan obat-obat antidepresan atau obat-obat anti. Informasi dan edukasi yang dapat disampaikan oleh seorang apoteker kepada seseorang atau pasien yang sedang menggunakan obat antidepresan escitalopram adalah: yang pertama, sarankan kepada pasien untuk menggunakan obat 1 kali sehari, boleh pada pagi hari atau pada malam hari. Obat tidak dipengaruhi oleh makanan, jadi obat boleh digunakan bersamaan dengan makanan atau dalam keadaan perut kosong. Kemudian yang kedua, sarankan kepada pasien untuk tidak mengganti dosis obat atau tidak menghentikan obat tanpa disarankan oleh dokter, karena memang obat baru akan menimbulkan perbaikan gejala setelah penggunaan 1-4 minggu. Kemudian sarankan kepada pasien untuk minum lebih banyak karena obat dapat menyebabkan mulut terasa kering, dan perlu perhatian ketika membawa kendaraan. Jadi lebih disarankan pasien untuk tidak membawa kendaraan atau mengendarai kendaraan, dan di stop kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang memerlukan kewaspadaan, karena obat ini dapat mengganggu kewaspadaan dari seseorang. Ya, informasi dan edukasi yang dapat diberikan ketika menggunakan venlafaxine adalah: yang pertama, infokan kepada pasien jika terjadi reaksi alergi atau munculnya merah-merah, gatal-gatal. Kemudian sarankan kepada pasien untuk melaporkan kepada dokter atau apoteker jika sedang menggunakan obat-obat bebas lainnya, karena bisa memunculkan terjadinya interaksi obat. Kemudian sama ya dengan obat sebelumnya, bahwa obat ini dapat mengakibatkan mulut kering sehingga pasien disarankan untuk minum obat dalam jumlah lebih banyak dan lebih sering. Kemudian perlu sangat perhatian jika sedang membawa kendaraan, dan obat venlafaxine ini bersifat sensitif terhadap sunlight atau cahaya matahari, sehingga perlu disarankan untuk mencegah terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, atau perlu diberikan protective clothing atau pakaian pelindung atau menggunakan sunblock. Dan perlu diperhatikan bahwa sampaikan kepada pasien jika pasien sedang hamil atau berencana hamil, karena obat-obat tersebut merupakan kategori C untuk pregnancy. Selanjutnya, fluoxetine masih golongan obat antidepresan. Sampaikan kepada pasien untuk tidak men-skip atau untuk tidak melewati aturan pakai obat, dan juga tidak boleh menggunakan obat dalam dosis ganda. Misalkan jika pasien lupa minum obat pada satu waktu, maka tidak dibenarkan pasien menggunakan obat dengan 2 dosis sekaligus pada waktu minum obat berikutnya. Dan obat ini baru akan menimbulkan efek perbaikan setelah penggunaan beberapa minggu. Dan sarankan kepada pasien untuk tidak menggunakan obat dalam jangka waktu 6 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena obat ini dapat menyebabkan insomnia atau susah tidur, jadi lebih disarankan digunakan pada pagi hari. Kemudian fluoxetine juga dapat mengakibatkan mulut kering, sehingga pasien disarankan minum air putih lebih banyak. Kemudian sarankan kepada pasien ketika bangun tidur tidak boleh langsung berdiri, tetapi harus bertahap mengganti posisi duduk, mulai dari tidur miring kiri kanan, kemudian baru duduk dan baru berdiri. Hal ini dikarenakan obat dapat mengakibatkan reaksi hipotensi ortostatik jika terjadi perubahan posisi secara mendadak. Dan kemudian perlu diperhatikan bahwa obat ini juga dapat mempengaruhi kontrol terhadap
kadar glukosa darah sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus. Kemudian informasikan kepada pasien jika muncul gejala demam, kemudian terjadi pendarahan yang tidak normal, kemudian rasa tidak nyaman pada tenggorokan, mual dan muntah yang persisten yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, sakit kepala yang berat, takikardia, kemudian berkurangnya berat badan. Jika terjadi hal-hal tersebut perlu segera disampaikan kepada dokter atau kepada apoteker. Kemudian jangan sekali-sekali pasien meminum kopi atau teh atau makanan yang mengandung kafein karena ini dapat meningkatkan efek dari antidepresan. Kemudian warning atau perhatian ketika menggunakan atau mengendarai kendaraan dan menggunakan obat-obat bebas lainnya tanpa adanya informasi atau izin dari dokter. Selanjutnya, diazepam adalah salah satu obat populer yang digunakan yang merupakan golongan antiasietas. Apoteker dapat memberikan konseling atau informasi dan edukasi kepada pasien. Informasi tersebut adalah yang pertama, sarankan pasien untuk tidak menggunakan obat bersamaan dengan antasida, harus dijarakkan karena terjadinya interaksi. Kemudian kedua, obat ini sebenarnya boleh digunakan bersama dengan makanan atau susu untuk menurunkan iritasi pada lambung. Kemudian yang ketiga, ini tidak boleh digunakan pada pasien ketika menggunakan alkohol atau obat-obat tidur, antihistamin atau obat narkotik tanpa izin dari dokter. Kemudian ketika menggunakan diazepam, pasien juga tidak boleh mengganti posisi secara tiba-tiba, terutama daripada saat tidur. Kemudian bangun, pasien tidak bisa langsung dari posisi tidur langsung berdiri, tetapi harus bertahap dari tidur, miring, kemudian duduk dan baru bisa berdiri untuk mencegah terjadinya penurunan tekanan darah secara mendadak. Selanjutnya, informasikan kepada pasien bahwa pasien akan mengalami drowsiness yang buruk ketika pada awal-awal penggunaan diazepam. Selanjutnya, perlu warning bahwa obat-obat dapat mengakibatkan drowsiness dan obat-obat ini tidak boleh dihentikan secara mendadak tanpa izin dari dokter. Selanjutnya, alprazolam juga merupakan golongan benzodiazepin, juga obat yang populer digunakan. Informasi dan edukasi yang dapat diberikan ketika seseorang atau pasien menggunakan alprazolam adalah yang pertama, pasien tidak boleh menghentikan obat secara mendadak karena bisa mengakibatkan efek withdrawal symptom seperti gejala mual muntah yang lebih berat daripada gejala awalnya, tremor, cemas, kram. Kemudian pasien juga perlu diinformasikan untuk tidak boleh mengganti posisi secara tiba-tiba karena juga bisa mengakibatkan terjadinya hipotensi ortostatik. Kemudian informasikan kepada pasien tidak boleh menggunakan alkohol dan perlu diinfokan bahwa sebenarnya penggunaan obat ini dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan efek ketergantungan, tetapi pasien bisa stop dari menggunakan obat tersebut dengan melakukan tapering off. Selanjutnya, obat-obat anti-ansietas ini juga tidak boleh digunakan ketika akan membawa kendaraan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan kewaspadaan. Informasi dan edukasi yang dapat disampaikan pada pasien yang sedang menggunakan lorazepam adalah yang pertama, pasien jika sudah menggunakan obat lebih dari beberapa minggu, maka tidak boleh men-stop obat secara tiba-tiba karena bisa mengakibatkan efek withdrawal syndrome, di mana efek-efek kecemasannya akan lebih berat dibandingkan kecemasan sebelumnya. Karena obat ini dapat menyebabkan terjadinya efek ketergantungan. Kemudian yang kedua,
perlu disampaikan bahwa jika pasien sedang menggunakan obat kontrasepsi, perlu dicarikan kontrasepsi yang tepat ketika sedang menggunakan lorazepam. Selanjutnya, jika muncul gejala sedasi, pusing, merasa lemas, kemudian disorientasi, depresi, rasa marah, kemudian insomnia, ketika menggunakan obat tersebut, maka segera informasikan kepada dokter atau kepada apoteker. Ketika menggunakan lorazepam, nanti akan mengakibatkan efek amnesia mungkin bisa saja terjadi, terutama ketika menggunakan rute secara IV. Selanjutnya, ketika pasien menggunakan obat ini, maka tidak boleh mengendarai kendaraan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kewaspadaan. Selanjutnya, pasien tidak dibenarkan menggunakan alkohol atau obat-obat antidepresan lainnya, dan perlu diinfokan obat-obat yang bebas lainnya yang sedang digunakan oleh pasien karena berkaitan dengan interaksi obat. Kesimpulan berkaitan dengan topik kali ini, yaitu obat-obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan adalah: yang pertama, obat gangguan kecemasan terdiri atas obat-obat antidepresan seperti selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI dan SNRI serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Kemudian obat-obat anti-ansietas seperti golongan benzodiazepam, yaitu diazepam, lorazepam, alprazolam, dan lainnya. Kemudian yang kedua, efek obat antidepresan itu sangat lama, baru muncul 2-4 minggu, sehingga pasien sering dikombinasi dengan obat benzodiazepin, di mana obat benzodiazepin efeknya sangat cepat sehingga pasien langsung merasa tertolong. Namun obat-obat ini berefek ketergantungan dan perlu perhatian khusus. Kemudian yang keempat, apoteker perlu memberikan konseling atau informasi dan edukasi kepada pasien-pasien yang menggunakan obat antidepresan dan obat anti-ansietas. Berikut adalah referensi yang digunakan terkait dengan obat-obat yang digunakan dalam mengatasi gangguan kecemasan, terutama pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.